Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana Bu? Ibu ada waktu, ada jam kosong ini? Insya Allah ini jam kosong pelajaran agama. Oh iya. Ada apa Bu? Saya mau konsultasi sedikit ini loh Bu. Oh ya. Dari tugas guru penggerak saya itu, saya harus analisis modul 3.1A4 itu studi kasus. Saya diminta pendapat salah satu guru dari permasalahan kasus yang ada dalam LMS. Jadi saya minta tolong Ibu untuk menanggapi. Insya Allah demikian ya. Iya. Saya bacakan ya Bu kasusnya ya. Iya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, si Abdul. Bapak itu berdiri di depan pintu kelas, namanya Pak Anwar. Ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda apabila Anda berada dalam posisi Pak Budiman? Jadi begitu Bu, ada kasus Pak Budiman itu sedang mengajar, tiba-tiba ada orang tuanya si Abdul yang namanya Pak Anwar itu datang ke sekolah meminta anaknya untuk pulang membantu memanen ikan di tambak. Seandainya Ibu jadi Pak Budiman, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Itu ya Bu permasalahannya. Iya. Tentang wali murid ya. Iya. Itu Bu, kalau menurut saya sebagai wali kelas atau guru kelasnya Abdul, ya semampu saya mengingatkan atau menasehati Bapak wali murid dari Abdul tadi. Caranya begini, maaf ya Pak, ini memang Abdul anak Bapak. Kalau di rumah, kalau di sekolah itu ya kami yang tanggung jawab karena kami pengganti orang tua di sekolah. Kalau Bapak menginginkan anak Bapak itu jam belajar ini suruh membantu orang tua, kok kayaknya kurang pas ya Pak. Karena apa Pak? Tugas anak sekolah itu adalah belajar. Ini waktunya belajar. Jadi mohon Pak, Bapak bisa membedakan antara jam sekolah anak belajar dan membantu orang tua di rumah. Ya memang Bapak itu menginginkan anaknya membantu pekerjaan orang tua, tapi waktunya kurang tepat. Ya, tugas anak itu kan belajar. Jadi membantu orang tua itu ya setelah pulang sekolah. Kita Pak sebagai orang tua menginginkan pendidikan anak itu yang utama. Jadi kalau memang anak itu harus membantu orang tua tadi, saya ulang lagi ya, kalau mau suruh membantu orang tua, ya kita lihat setelah anak pulang sekolah itu memang tugas anak membantu orang tua di rumah. Tapi kalau jam belajar seperti ini ya mohon Pak, biar mereka fokus belajar dulu. Biar belajar dulu. Kita senang kalau pendidikan anak kita maju. Siapa Pak orang tua yang nggak menginginkan anaknya maju? Nah, itu kalau menurut saya sebagai wali kelas, sebagai Pak Budiman tadi. Jadi solusinya adalah kita bisa menasehati dan mengingatkan wali murid tersebut agar bisa membedakan tugas anak di sekolah dan membantu orang tua di rumah. Ya, itu kalau menurut saya. Oh iya, luar biasa iya. Terima kasih Bu. Kayaknya sepikiran saya dengan solusi yang Ibu berikan ya. Menurut saya itu sudah sepertinya sangat tepat. Jadi nanti dari solusi ini mungkin pada suatu saat nanti saya atau Ibu atau mungkin guru-guru lain akan bertemu dengan permasalahan yang sama. Karena sebagian besar orang tua yang latar belakang pendidikannya mungkin belum begitu paham tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak, mungkin itu akan terjadi. Jadi solusinya demikian ya Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Sama-sama. Ya silakan melanjutkan masuk ke kelas. Saya kasih maaf saya cegat di jalan ya. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Ya.
Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Sutinem, guru kelas 4, yang saya ajak untuk menganalisis kasus 4 modul 3.1.A.4, yaitu kasus Pak Budiman tadi. Tadi Bu Sutinem sudah memberikan pendapatnya. Tanggapan saya terhadap keputusan teman saya tersebut adalah saya merasa sependapat dengan keputusan beliau. Seandainya saya menjadi beliau, mungkin saya juga akan memberikan solusi yang sama, yaitu memberitahu, mengedukasi kepada orang tua siswa tersebut bahwa tugas siswa di sekolah itu adalah belajar, dan membantu orang tua di rumah itu adalah nanti tugas di luar jam pelajaran. Karena sesungguhnya tugas pokok dan fungsi seorang siswa atau seorang anak itu adalah belajar, sekolah, menempuh pendidikan supaya nanti mendapatkan masa depan yang baik. Jadi saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, sehingga nanti seandainya ada satu permasalahan yang sama yang saya hadapi, saya pun akan melakukan hal yang sama, yaitu memberikan bimbingan, memberikan edukasi kepada orang tua siswa untuk memahami kebutuhan dan kepentingan anaknya di sekolah. Kalaupun anak harus belajar membantu orang tuanya, maka kegiatan membantu orang tua itu bisa mereka lakukan nanti pada saat sepulang sekolah atau di luar jam sekolah. Prinsip yang menjadi dasar berpikir teman saya menurut saya adalah menyimpulkan bahwa rekan saya telah menerapkan prinsip pengambilan keputusan dengan pola pikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, yaitu pemikiran yang berfokus pada harapan bahwa orang lain dapat melakukan seperti yang kita lakukan dan hasilnya akan menjadi seperti apa yang kita harapkan. Hal ini ditunjukkan pada sikap peduli rekan saya terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pak Anwar dan Abdul, dan memberikan solusi serta menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua Abdul terhadap anaknya, yang nanti hasil akhirnya akan membuat orang tua dan anak itu saling memahami dan kebutuhan pendidikan anak terpenuhi, kemudian keinginan orang tua akan tercapai. Saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan teman saya seandainya saya menjadi Pak Budiman. Kemudian saya berpikir demikian karena dalam mengambil sebuah keputusan untuk persoalan yang dihadapi, Pak Budiman tersebut adalah sebagai guru, tugas saya adalah mengayomi siswa dan dari berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. Meskipun itu berkaitan dengan orang tua siswa itu sendiri, namun ketika intimidasi itu dilakukan di lingkungan sekolah, maka saya merasa punya hak untuk melindungi anak murid saya tersebut. Dan sebagai wujud bertanggung jawab dan menjaga kemitraan antara guru dan orang tua siswa, maka saya juga berkewajiban untuk peduli pada Pak Anwar dengan memberikan masukan-masukan yang lebih baik bagaimana cara mendidik anak, mengarahkan anak, karena anak adalah sosok jiwa bersih yang harus kita tanami dengan rasa cinta kasih, etika moral agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih cerdas dan penyayang, bukan pribadi yang dibesarkan oleh ancaman yang kelak akan membentuknya menjadi seorang yang keras dan overprotective dalam segala hal. Saya membantu Pak Anwar untuk memahami bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar, serta secara beretika sesuai dengan kaidah yang ada dalam dunia pendidikan, supaya segala yang menjadi impian saya sebagai guru dan impian Pak Anwar sebagai orang tua si Abdul akan terwujud secara bersama-sama.